awet, dan biaya perawatan murah adalah kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah motor yang mampu diandalkan untuk menunjang berbagai pekerjaan berat. Di Indonesia, jenis sepeda motor untuk pekerja keras mungkin kurang begitu populer, namun di negara tetangga kita Filipina, genre motor semacam ini peminatnya masih lumayan tinggi, dan oleh sebab itu, nggak heran sampai sekarang masih banyak pabrikan roda 2 yang memasarkan produk motor tangguh mereka di sana. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bahas beberapa motor pekerja keras yang sampai sekarang masih cukup eksis di Filipina. Kira-kira seperti apa wujud dari motor pekerja keras ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Yamaha YTX 125. Sekilas kalau kita perhatikan, penampilan motor ini terlihat seperti motor retro, sebab lampu depan yang digunakannya berbentuk bulat layaknya model headlamp motor jadul. YTX 125 dibekali mesin silinder tegak berkubikasi 125 cc, SOHC 2 klep berpendingin udara, pengkabutan bahan bakar karburator, serta transmisinya 4 speed. Tenaganya diklaim mampu mencapai 8 horsepower dan torsi puncaknya 10,2 Nm. Bobot motor ini terbilang ringan, yaitu hanya 114 kg dalam kondisi full BBM dan oli, sementara kapasitas tangkinya mampu menampung sebanyak 7,6 liter bahan bakar. Namun meskipun kapasitas tangkinya kecil, konsumsi BBM YTX 125 mampu mencapai 45-50 km per 1 liter bahan bakar. Fitur unggulan yang tersemat pada YTX 125 diantaranya adalah rak besi belakang, suspensi belakang 4 biji untuk menahan beban berat, serta bracket besi samping yang berguna sebagai pijakan kaki, sekaligus bisa difungsikan juga untuk mengikat barang bawaan. Untuk saat ini, Yamaha YTX 125 versi terbaru dijual di pasaran Filipina dengan bandrol harga 55.900 peso, atau kalau dirupiahkan setara 15 jutaan. Berikutnya ada Honda TMX 125 Alpha dan TMX 150 Supremo. Sosok kedua motor ini sepertinya terlihat tidak begitu asing. Pasalnya, garis desain yang diusungnya mempunyai kemiripan dengan motor-motor yang sempat beredar di Indonesia seperti Honda Win, GL Series, maupun CB Series. TMX 125 Alpha dibekali mesin berkubikasi 125 cc berpenggerak noken as pushrod atau OHV, yang mana teknologi mesin tersebut sama seperti yang digunakan pada mesin Honda CG Series. Mesin TMX 125 ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 9,6 horsepower dan torsi puncak 9,1 Nm. Dengan kapasitas tangki sebesar 8,61 liter, konsumsi BBM TMX 125 Alpha mampu mencapai 62 km per liter jika digeber dalam kecepatan konstan 45 km per jam. Sementara untuk varian TMX 150 Supremo hadir mengusung mesin lebih besar yaitu 150 cc, namun berbeda dari TMX 125 yang menggunakan sistem OHV. Spesifikasi TMX 150 ini mirip seperti mesin Versa, yaitu SOHC 2 klep dengan bor 57,3 mm dan stroke 57,8 mm. Namun tentunya ada beberapa penyesuaian yang tak sama. Salah satunya adalah rasio kompresinya yang dibuat lebih rendah, yaitu 9,1:1. Mesin TMX 150 Supremo ini diklaim menghasilkan tenaga 11 horsepower dan torsi maksimal 11,6 Nm, sedangkan konsumsi BBM-nya mencapai 44,6 km per 1 liter BBM. Meskipun belum dilengkapi shock breaker ganda seperti Yamaha YTX, kedua motor ini mempunyai bracket khusus untuk shock breaker belakang tambahan,
serta bracket dudukan baut jika pengguna menginginkan untuk dipasangi sidecar atau gerobak penumpang. Soal harga, TMX 125 Alpha dibanderol 56.900 peso atau setara 15,7 jutaan, sedangkan TMX 150 Premio ditawarkan dengan harga 78.900 peso atau kalau dirupiahkan sekitar 21.800.000 rupiah. Selanjutnya adalah Kawasaki Barako. Kawasaki Barako adalah motor pekerja yang hanya dijual di pasaran domestik Filipina. Maka dari itu nama motor ini diambil dari bahasa lokal yaitu Barako, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah babi hutan. Kata Barako sendiri juga sering digunakan untuk menjuluki seseorang yang gak kenal takut, dan mungkin Barako adalah nama yang tepat untuk menggambarkan kalau motor ini siap dipakai untuk mengangkut berbagai barang bawaan, melewati segala medan tanpa rasa takut. Kawasaki Barako sendiri mengusung basic mesin mirip seperti W175 yang dijual di Indonesia, hanya saja transmisinya menggunakan 4 percepatan. Mesin motor ini ditawarkan dalam 2 versi, yaitu mesin berpengkabutan karburator yang disebut sebagai Barako 2, serta mesin berteknologi injeksi yang dinamai sebagai Barako 3. Tenaga mesin Kawasaki Barako diklaim mampu mencapai 12,7 horsepower di 7.500 rpm, serta torsi puncak 13,2 Nm pada 4.500 rpm. Fitur unggulan Kawasaki Barako adalah kapasitas tangki BBM 12 liter, rak besi belakang, suspensi ganda, serta bracket dudukan baut pada bagian samping yang memungkinkan untuk dipasangi gerobak penumpang. Saat ini Kawasaki Barako Karbu dan Barako Injeksi masing-masing ditawarkan dalam 2 varian model, yaitu versi electric starter dan non-electric starter, yang dibanderol mulai dari harga 86.100 sampai 95.600 peso atau sekitar 22 jutaan sampai 26 jutaan. Di list kita yang terakhir ada Kawasaki Bajaj CT125 dan Bajaj CT150. Di negara Filipina, Bajaj melakukan kerjasama dengan Kawasaki dalam hal pemasaran produknya, sama halnya seperti yang pernah dilakukan Bajaj di Indonesia, yang sempat menggandeng Kawasaki ketika memasarkan Pulsar 200 NS. Nah, beberapa produk sepeda motor pekerja yang ditawarkan oleh Kawasaki Bajaj diantaranya adalah CT125 dan CT150. Sesuai dengan namanya, varian CT125 dibekali mesin 125cc SOHC 5 speed yang menghasilkan tenaga 9,8 horsepower dan torsi 10,4 Nm. Sedangkan untuk varian CT150 mengusung mesin berkapasitas 150cc yang diklaim menghasilkan tenaga 12,6 horsepower dan torsi 12,7 Nm. Kedua motor ini sudah dilengkapi fitur standar motor pekerja seperti bracket untuk gerobak penumpang, suspensi ganda, serta rak besi di bagian belakang. Untuk harganya sendiri, saat ini Kawasaki Bajaj CT125 dibanderol 58.700 peso atau setara 16 jutaan, sementara varian CT150 dibanderol 67.500 peso atau setara 18 jutaan. Nah, itu tadi beberapa motor pekerja keras yang dijual di pasaran Filipina. Sepertinya motor tahan banting semacam ini mungkin cukup dibutuhkan apabila dijual di Indonesia, terutama akan sangat berguna apabila digunakan sebagai tunggangan handal untuk motor perkebunan, tambang, dan lain-lain.
Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya.